Al-hayatu, inilah penjelasan tentang sunnah-sunnah hayat, yang namanya hayat panjang. Wa hayatus sholati khamsata asyara syai'an, dan bermula sunnah-sunnah hayat sholat ada 15 hal, ada 15 poin. Kalau sunnah abad, apabila ditinggalkan ya ada anjuran untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat enggak ada anjuran sujud sahwi kalau ditinggalkan. Itu bedanya. Tapi dua-duanya sunnah. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami, 'indar ruku'i, 'indal waq'i minhu, 'indal qiyami minat tasyahhudil awwali. Yang pertama, sunnah hayat adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ini sunnah, Pak, ya. Yang wajib itu mulutnya Allahu Akbar. Kalau ngangkatnya sunnah. Seandainya lupa atau sengaja, ya, Allahu Akbar, sholatnya sah dan tidak ya harus diganti dengan sujud sahwi. Jangan salah menaruh. Yang rukun itu bukan tangannya. Apa yang rukun? Mulut mengucapkan Allahu Akbar. Itu. Tangan itu sunnah. Ya. Imam ataupun makmum wajib mengucapkan takbiratul ihram. Makanya kadang saya suka ngelihat ya masih remaja-remaja sholat nggak ngomong Allahu Akbar takbiratul ihram ya. Nah, itu nggak sah menurut fikih. Bahkan kalau tangannya diam, mulutnya ngomong ya sah. Tapi kalau mulutnya tangannya diam, mulutnya ngomong sah. Tapi kalau mulutnya diam, tangannya begini, nggak sah karena wajib ini ngucapin Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram itu wajib. Yang sunnah apa? Tangannya. Kalau tangannya nggak diangkat, sengaja ataupun lupa, maka sah dan tidak harus sujud sahwi. Ini ilmu. Ya, jadi bukan begini yang wajib, mulutnya Allahu Akbar, imam ataupun makmum. Adapun sholat berjamaah, imamnya dikeraskan, wajib dan dikeraskan. Ketika selain itu takbir selain ya takbir ihram sunnah, tapi imam harus mengeraskan karena sebagai komando aba-aba. Namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi ya mulutnya itu mengucapkan takbir wajib, tangannya sunnah. Itu jangan keliru ya. Kemudian takbir juga indar ruku'i, indar ruku'i, ngangkat tangan ketika ruku. Iya, sebelum ya di ini halamannya 28. Oh, berarti nggak lihat ustadznya ngebet nih. Ya. Ketika ruku mengucap juga Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Ya. Kalau nggak ngangkat, nggak usah sujud sahwi. Kan sebelum ruku Allahu Akbar kan, tangannya ngangkat. Kalau nggak ngangkat nggak apa-apa ya, dan nggak harus sujud sahwi karena sunnah ya. Ngangkat tangan berpahala, nggak diangkat nggak apa-apa dan nggak kewajiban sujud sahwi karena namanya sunnahnya hayat bukan sunnah abad gitu. Indal waq'i minhu, ketika raf'i harusnya nih. Indal raf'i minhu, ketika ya naik atau berdiri dari ruku. Itu tangannya kan gini. Sami Allahu liman
liman hamidah. Kan tangannya begini. Seandainya nggak ngangkat, nggak dianjurkan sujud sahwi, tapi berpahala. Ya, kalau ngangkat berpahala, kan sunnah begitu ya. Sunnah itu dalam definisi fikih apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bagi ahli ibadah dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi. Gitu kan. Kalau menurut orang ahli ibadah. Indal qiyami minat tasyahudil awwali, juga mengangkat tangan ketika berdiri dari tahiyat awal. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya yang ada tahiyat awalnya. Ingat Pak ya, kalau dari rakaat pertama naik nih, jangan begini tangannya. Begini lagi itu kalau habis tahiyat awal. Ya, rakaat pertama maghrib, sujud, habis sujud, Allahu Akbar begini. Tapi kalau habis tahiyat awal, ya, naik Allahu Akbar nih. Jadi ngangkat tangan itu ketika dari duduk tahiyat awal. Kalau dari rakaat pertama nggak usah, nggak ada sunnahnya. Nah ini aturannya. Ngangkat tangan itu habis apa tadi? Tahiyat awal. Kalau dari rakaat pertama enggak ada. Dari rakaat ketiga salat asar, zuhur, asar sama isya kan ada rakaat ketiganya ya. Enggak sunnah juga, enggak boleh. Jadi ngangkat itu habis tahiyat awal gitu. Iya. Yang kedua, sunnah hayat adalah wad'ul yadil yumna 'alal yusra qabidun bikafil yumna qaw'al yusra wa yaj'aluhuma al-musalli tahta sadrihi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil menekam ya, dengan tangan kanannya ke pergelangan tangan kiri ya, dan menjadikan kedua tangannya itu di dada ya. Kemudian ada juga sanadnya yang enggak di dada begini ke perut enggak apa-apa ya. Ada yang begini katanya ya. Iya, begini juga ada sanadnya juga ya. Tapi yang umum ya begitu. Kalau begini olok tempat temennya. Kalau begini sebenarnya ada, tapi sholatnya sholat perang sambil lempeng pedang. Ada di waktu perang kan sambil bawa pedang. Kalau sholat khauf ya, sholat dalam perang itu begitu sambil bawa pedang. Sholatnya gantian, 2 gelombang. Itu. Jadi ada yang sholat, ada yang jaga. Yang sholat sambil megang pedang juga. Kalau ada serangan musuh, jangan dilanjutin, lari melawan musuh. Kalau musuh jauh lagi, sholat lagi. Gitu. Jadi nggak batal kalau mau lari-lari. Sholat dalam perang tapi bukan sholat begini, lari-lari ya batal lah. Gitu. Begitu, bawa pedang kan begini ya. Gitu. Nah itu ya sunnah hayat. Ya. Lantas bagaimana ketika takbir? Ya, kan katanya mendahulukan tangan kanan. Jadi ada yang begini, Allahu Akbar, putar lagi. Enggak, biasa aja. Iya. Ada yang begitu. Iya. Enggak, harusnya walaupun bareng gitu. Cuma ketika itu tangan kiri yang ditekam tangan kanan. Jangan begini. Ini kali Pak, belum panas ininya dieselnya. Iya. Kemudian apalagi sunnah hayat, du'aul iftitahi ba'da takbiratil ihrami ya, yaitu doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, ini ada bacanya macam-macam ya. Saya hafal
tiga macam, saya hafal 3 macam. Ya. Ada yang ini langsung wajjahtu, ya boleh yang di sini. Atau yang kita sebutkan yang sudah hafal Allahu Akbar kabira, ya walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu. Ada yang pakai ini enggak masalah. Kalau ini ngikut Al-Qur'an ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau enggak baca ini enggak apa-apa, kalau baca berpahala. Iya. Iya. Ini namanya sunnah hayat. Kan semakin banyak perbuatan ya, semakin banyak bacaan, semakin banyak pahala gitu. Kalau waktunya panjang baca. Kalau taraweh enggak usah kali ya, cepet. Karena sunnah hayat gitu. Ada yang pendek juga ada. Ya, yang paling pendek ada. Yaitu doa iftitah paling pendek ada. Ya. Subhanakallahumma wa tabarakas. Subhanakallahumma wa saya lupa kalau lagi begini lupa, tapi kalau lagi sholat nggak lupa. Subhanakallahumma. Begitu ya terus. Wa ta'ala jadduka belakangnya gitu. Cuma 3 kalimat. Ada yang paling pendek. Nah ini sunnah apa? Abad apa hayat? Iftitah. Sunnah hayat. Ya. Kalau ditinggalkan nggak perlu sujud sahwi. Kemudian al-isti'adzatu. Baca auzubillah. Ya, makanya saya sebelum Fatihah auzubillahi minasyaitonir baru bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sunnah hayat. Sebelum Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillah. Iya. Bismillah. Wal afdalu yang paling utama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Variasi bacanya banyak. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Ada begitu. Yang paling pendek ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang lagi ada min nafsihi wa nafsihi. Ada lagi yang lebih panjang. Ya. Kita mah bisa satu alhamdulillah. A'udzubillah dipakai ya. Kalau yang bisa banyak itu urusan ustaz ya, banyak variasi baca. Ya. Wa qaulu amin ba'dal Fatihah, dan mengucapkan amin sesudah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaan amin yang benar seperti baca Yasin. Ya, Yasin. Ya-nya 2 ketuk, ya 1 alif, sinnya yang banyak ya 6 ketuk ya. Yasin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang panjang minnya, jangan balik, jangan amin, jangan. Itu aturannya begitu. Iya, A-nya 2 ketuk. Ya, 1 alif 2 harokat gitu. Kayak Yasin. Yasin. Yang panjang sinnya, bukan ya-nya. Ya-nya 2 ketuk, sinnya 6 ketuk. Ya. Kalau nggak ngucapin amin, ya amin nggak masalah. Namanya sunnah hayat. Tapi ada fadilahnya. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, ketika imam
akhir Fatihah waladhdallin, aminnya berbarengan dengan amin malaikat, maka dosa-dosanya diampuni. Ya kan rugi kalau nggak ngucap amin gitu. Ya, memang sunnah hayat, tapi fadilahnya, keuntungannya besar. Ya. Kemudian sunnah hayat yang keenam, wa qira'atu suratin ba'dal fatihati lil iman wal munfaridi illa fi raq'ati tsalisati war rabi'ah, membaca surat sesudah Fatihah. Fatihah kelar nih, waladhdallin, itu bacaan surat, entah surat pendek panjang, itu sunnah hayat. Seandainya nggak baca, nggak harus sujud sahwi, tapi kan ilok ya. Orang kebiasaannya habis Fatihah baca surat, baik sholatnya jahar, sholat yang keras bacaannya imamnya itu maghrib, isya, subuh, atau sholatnya sir yang nggak dilafadzkan keras, yaitu sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur rakaat pertama Fatihah doang, nggak baca surat, ya nggak apa-apa. Cuma nggak dapat fadilah gitu, nggak dapat keutamaan, dan nggak harus sujud sahwi gitu. Iya. Baca surat sesudah Fatihah baik bagi imam atau orang yang sendiri itu sunnah hayat, kecuali di rakaat ketiga dan keempat itu nggak ada baca surat, adanya Fatihah doang ya, Fatihah doang. Gitu. Ya. Ada 15 ya sunnah hayat. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya ya. Kemudian wal jahru fil qiraati fi sholati subhi wa fil jum'ati wa fil idaini wa fil raq'atainil ulayaini minal maghribi wal isya'i wa fit tarawihi wa witri ramadhana wal israru fi ma'ada dzalik. Ya, sunnah hayat adalah mengeraskan bacaan. Ya, tadi bacaan Fatihah sama surat ya. Pada sholat subuh, pada sholat Jumat, kan Jumat siang ya, tapi bacaan Fatihah kan kenceng sama suratnya. Pada sholat Idul Fitri dan Adha kan pagi juga itu, nggak malam, tapi kenceng imamnya, ya Fatihah sama suratnya. Dan 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Jadi seandainya ada orang sholat maghrib, sholat isya, ya, jadi imam, kemudian Fatihahnya nggak keras, ya, nggak keras, nggak nggak baca kenceng, kan nggak ngerti nih makmumnya, udah baca Fatihah belum kan, ya, ya. Yang penting ikut gerakan imam sah. Ditanya kenapa nggak baca keras, salah siapa, saya baru masuk Islam suruh jadi imam, katanya belum hafal kata imamnya, tapi sah Pak ya, sah, dan nggak dianjurkan sujud sahwi. Iya, yang penting baca walaupun pelan gitu, nggak bersuara ya. Makanya imam itu harus yang sudah dikenal, yang sudah sudah jadi imam sholat rawatib, yaitu ya diutamakan orang jadi imam itu orang yang dikenal, orang kampung sini. Jangan orang pendatang melihat jenggotnya panjang, jubahnya panjang, suruh imam. Lah, jenggot panjang, jubah imam kalau nggak masantren, nggak ngaji, ya sama aja nggak bisa, gitu. Ya udah biasa aja. Gitu. Iya. Ya. Kemudian yang ketujuh sunnah hayat ke-8. Yang ke-8 sunnah hayat adalah at-takbiru ay qiraatu Allahu akbar lil intiqali min ruknin ila akhar. Ya. Takbir atau membaca Allahu akbar namanya takbir intiqal, bukan takbir pertama ya. Takbir pertama itu wajib.
imam atau makmum ini takbir setelah yang pertama, intikal, perpindahan tadi ya, sudah diterangin. Ruku dia nggak ngucapin, sujud nggak ngucapin Allahu Akbar, itu sah sholatnya dan nggak harus di sujud sahwi ya. Tapi lagi-lagi setiap sunnah itu ada keutamaannya, jangan ditinggal. Mentang-mentang sunnah nggak dikerjain gitu. Lil intiqali, untuk perpindahan, min ruknin, dari satu rukun, ila akhara, kepada rukun yang lain. Itu adalah intiqal namanya, takbir perpindahan. Kalau takbir pertama namanya takbir pembuka, takbiratul ihram. Setelah takbir ya, waktu sebelum takbir boleh ngobrol, boleh jawab salam, boleh nanya kabar. Ketika Allahu Akbar, takbir ihram, mengharamkan semua perbuatan yang bukan termasuk sholat. Jadi haram semua tadi itu. Jawab salam jadi haram karena udah ihram nih. Gitu. Yang 9, qaulu sami Allahu liman hamidah. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Ya, makanya begini kan, mendekati telinga, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Ketika bangkit dari ruku, itu juga sunnah hayat. Ya. Kalau ditinggalin, sholatnya sah dan tidak harus sujud sahwi gitu. Tapi lagi-lagi semua ada keutamaannya, jangan ditinggalin, ada fadilahnya, jangan meremehkan sunnah. Summa yaqulu asna al-i'tidali, kemudian mengucapkan di tengah-tengah i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, jadi riwayatnya boleh mil'u, boleh mil'a. Kalau bapak biasa mil'u, pakainya mil'u. Ya, mil'us samawati. Boleh mil'a juga ada. Juga ada yang Rabbana walakal hamdu, boleh. Banyak variasinya. Atau bacaan lain juga ada ya. Cuma bapak jangan pusing-pusing, ini aja dipakai, selamat itu juga. Enggak usah enggak hafal yang lain, enggak apa-apa, ini juga selamat. Gitu. Iya. Rabbana lakal hamdu, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. Pujiannya itu pujian ya, seberat langit, seberat bumi, seberat segala sesuatu. Nah, fadilahnya besar banget. Kemudian yang ke-10, sunnah hayat at-tasbihu qira'atu subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan fi ruku'i, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan fi sujudi. Membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali ketika ruku, dan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ketika sujud. Itu sunnah hayat. Kata Nabi, fa ammar ruku'u, ketika ruku, fa'azimu rabbak, maka agungkanlah Tuhanmu, subhana rabbil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kenapa baca itu? Yang pertama mengagung Allah, yang kedua agar kita tahu tumakninah. Ketika baca kan nahan diri, subhana rabbil azim. Kalau nggak baca kan pengennya kayak ayam matok aja gitu. Gitu, biar tumakninah. Ya. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya. Jadi ruku dan sujud itu yang menjadi rukun gerakannya,
ruku lurus punggungnya. Kalau naruh telur nggak jatuh ke depan, nggak jatuh ke belakang. Kalau jatuh ke depan berarti kepalanya terlalu menghunjam. Kalau jatuh ke belakang berarti kepalanya terlalu mendongak. Jadi harus lurus. Kalau naruh telur nggak jatuh ke depan, nggak jatuh ke belakang. Gitu. Kemudian wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi, meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk. Ya. Kemudian apa? Wa yanshuru asabi'al yusra. Ya. Dan apa namanya? Ya. Yanshuru memegarkan. Ya. Tangan kirinya, jari-jari kirinya, wa yaqbidu asabi'al yumna, menggenggam jari-jari tangan kanannya. Illa sababata, kecuali telunjuk, jangan digenggam. Fayushiru biha, memberi isyarat dengan telunjuk. Inda qawlihi illallah, ketika ucapan ya asyhadu an la ilaha illallah. Ini fikih mazhab Syafi'i ya, kita kan mazhabnya Syafi'i. Ya, at-tahiyatul, terus asyhadu an la ilaha illallah bareng. Ya. Ustaz, teman saya dari awal ya itu juga ada keterangannya. Ya. Ya. Jangan berantem gara-gara begini. Ya. Ya. Kalau begitu enak yang tangannya buntung, nggak berantem, nggak tahu. Iya. Nggak tahu apa gini, nggak tahu kan. Ya, itu sunnah hayat. Kemudian al-iftirashu fi jami'il jalasati wa huwa ayyajlisa asy-syakhsu ala ka'bil yusra ja'ilan dhuhraha lil ardi wa yansibu qadamahu al-yumna wa yad'u atrafa sabi'iha 'ala al-ardi. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu kaki kirinya ditindih, namanya duduk iftirash. Ya. Kaki kanannya diangkat, gini kan, gitu. Maksudnya nggak ditindih yang kanannya, terus jari-jari kaki kanannya ditekan, namanya duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Iya. Ya. Ustaz, bagaimana kalau cantengan? Islam itu nggak menyulitkan. Nggak bisa begini nih, ya udah begini aja. Iya. Allah menghendaki kemudahan, ya, nggak menghendaki kesusahan, gitu. Kalau mau neken ada cantengannya pada sakit, ya udah begitu aja. Ya. Cari yang aman. Ya, namanya duduk iftirash ya. Semua duduk kecuali nanti tahiyat akhir. Duduk iftirash adalah seorang duduk ya di atas kaki kirinya, ya, ja'ilan dhuhraha lil ardi, kaki kirinya menyentuh ke tanah, kemudian kaki kanannya ya tadi ya dari jemarinya itu di tanah gini ditahan. Terus ya. Kemudian yang ke-13 at-tawarruku, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Kaki kirinya jangan didudukin. Ya, kalau tahiyat awal kan didudukin ya. Kalau tahiyat akhir jangan didudukin, gitu. Dikedepanin dikit ya. Iya. Kalau kaki kanannya masih sama dengan tahiyat awal. Wa huwa mithlul iftirash, duduk tawarruk sama seperti iftirash kecuali nah itu ya, orang yang sholat mengeluarkan kaki kirinya ke depan, nggak didudukin gitu ya. Ya, wa yulsiku warikau bil ardi.
Nah, itu udah tahu tadi prakteknya pasti. Yang ke-14, at-taslimatu tsaniyatu, mengucapkan salam yang kedua. Itu sunnah, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Terus ke kiri diem. Sah. Ya. Misal nih, ke kanan, assalamualaikum, kentut, udah sah. Nggak usah assalamualaikum yang kedua. Kalau assalamualaikum kedua batal malahan. Kalau kentut udah assalamualaikum, ya kanan nih kentut, udah nggak usah salam lagi. Gitu. Justru kalau kentut masih salam lagi jadi batal. Gitu. Karena sunnah itu yang kedua. Seandainya imam sengaja atau nggak sengaja sekali, ya udah bapak sekali dan 2 kali, jangan kapan sih ke kirinya, karena sunnah gitu. Iya, nggak usah nunggu-nunggu. Ya pas. 15 terakhir, al khusyu'u fis sholati, khusyuk dalam sholat. Coba kalau khusyuk dijadikan wajib, nah kita nggak dapet ini kali, nggak sah kali ya. Untungnya Allah Maha Pengampun, khusyuk jadi sunnah hayat gitu. Coba kalau wajib khusyuk, nah takbir Allah Maha Besar, setelah itu ingat kerjaan, ingat anak yang sakit, ingat bayaran, macam-macam. Nah, kalau di dalam sholat ingat yang lain, langsung disingkirkan, jangan meneruskan. Allahu Akbar, rumah lagi bangun, langsung dihilangin, jangan harga keramik apa yang ngitung dalam sholat, harga semen, nah itu jangan diterusin, gitu. Ya. Qad aflahal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.